Selamat malam Bapak Ibu sekalian, kami dari grup 2 mencoba untuk membahas mengenai artikel review 2 terkait dengan the feeling of love toward a brand, concept, and movement. Untuk pemaparan pertama terkait dengan konsep dan teori akan dibawakan oleh Ibu Eka Olivia Maulani. Baik, Pak Dadi. Mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan tentang outline dari presentasi kita kali ini. Ada 4 outline. Yang pertama terkait dengan perkenalan dulu untuk artikel review. Lalu yang kedua ini untuk konsep dan juga cara pengukuran dari konsep The Feeling of Love toward a Brand. Kemudian yang poin ketiga itu lebih ke metodologi riset dan juga hasil risetnya. Lalu yang keempat ini ada tentang studi kasus. Yang pertama mungkin ini terkait pembukaan dari artikel bahwa riset terkait dengan brand, terkait dengan merek ini sudah dilakukan sejak tahun 1988. Kemudian kita menotis terkait dengan hubungan antara konsumen dan juga merek. Itu ada 3, yaitu brand trust, brand commitment, dan juga brand loyalty, yang kemudian membawa ke konsep the feeling of love toward a brand. Nah, untuk dilakukan beberapa investigasi atau riset untuk mendevelop suatu skala untuk brand love. Kemudian dalam artikel ini fokus terhadap pengukuran dari apa saja yang membentuk kecintaan seorang terhadap suatu brand dengan cara untuk develop, lalu melakukan pengujian dan juga memvalidasi skala-skala baru yang menggambarkan the feeling of love toward a brand. Kemudian tujuan dari riset ini adalah untuk mengukur sebenarnya hubungan antara suatu kecintaan seseorang terhadap suatu brand, dan tujuannya untuk agar kita bisa mendevelop strategi dalam pengembangan suatu merek. Nah, kemudian yang ini ada 3 konsep. Konsep utama terkait dengan kecintaan kita dalam marketing, love in marketing. Ini 3 konsep. Yang pertama telah dikembangkan oleh Sim and Madden pada tahun 1988, bahwa mereka ini mengadaptasi marketing konsep dari teori cinta interpersonal. Itu yang dikembangkan oleh Steinberg yang dinamakan Triangular Theory of Love. Nah, di dalam teori ini ada 3 definisi cinta, yaitu passion, intimacy, dan decision atau komitmen. Dan ini akan dikembangkan menjadi consumption context, yaitu yearning, liking, and decision or commitment. Kemudian konsep yang kedua dikembangkan oleh Ahuvia pada tahun 1999, dan ini dia mempelajari tentang konsep of love yang diaplikasikan kepada berbagai macam kategori dari objek terhadap benda. Dan dia menjelaskan bahwa kita bisa didefinisikan dalam situasi di mana keduanya bisa saling tertarik dan ada level untuk keterikatan yang tinggi. Kemudian pada tahun 2005 dia mengkomparasi terhadap teori cinta interpersonal dengan feeling of love toward an object. Kemudian untuk konsep yang ketiga ini ada Carroll and Ahuvia yang dikembangkan tahun 2006, bahwa mereka mendefinisikan brand love sebagai derajat passionate attachment, emotional attachment yang memuaskan konsumen terhadap suatu nama brand. Nah, ini ada limitasi dalam study of love marketing context. Ada 3 limitasinya, yaitu yang pertama adalah limitasi teorical, yang kedua limitasi terhadap metodologi, dan yang ketiga limitasi terhadap manajerial. Limitasi terhadap teorical ini menunjukkan bahwa adanya kesulitan untuk klaim kalau teori cinta interpersonal itu bisa mengcapture seluruh perasaan
ketika cinta ini diaplikasikan ke dalam objek atau ke dalam merek. Kemudian untuk yang methodological limitation ini bisa mengakibatkan suatu bias dalam mendevelop love scale itu sendiri. Lalu yang ketiga ini managerial limitation, yaitu ketika objek itu bisa sangat berbeda, bisa dari pets, bisa rumah, atau bisa tempat. Jadi objeknya bisa macam-macam, sangat diverse ya. Nah ini skala-skala terhadap skala pengukuran untuk brand love yang dikembangkan oleh dua peneliti. Yang pertama dari Carol and Ahofia ini pada tahun 2006 bahwa dia mendefinisikan skala terhadap kecintaan kita terhadap suatu merek dalam 10 unit dimensi. Ini ada 10, contohnya seperti ada This is a Wonderful Brand, kayak mengungkapkan perasaan seseorang ketika dia memikirkan suatu merek tertentu. Lalu yang teori yang kedua dikembangkan oleh The Thompson pada tahun 2005 dan dia mendefinisikan bahwa mendefinisikan dalam 3 dimensi yang unik, yaitu passion, affection, dan connection. Nah, passion ini terdiri dari 3 dimensi lagi, passionate, delighted, dan captivated. Lalu yang affection ini dia juga ada 4 dimensi lagi, itu affection, love, peaceful, and friendly. Lalu yang connection juga dia ada 3 lagi, attach, bond, and connected. Kemudian dalam riset itu dari 3 dimensi ini dicari korelasinya, dan korelasi dari ketiga dimensi ini mencapai 0,7 dalam penelitiannya Thompson, dan bisa disimpulkan bahwa 3 dimensi ini memiliki keterikatan yang lumayan tinggi yang bisa menggambarkan bahwa ini adalah suatu skala yang bisa digunakan untuk mengukur cinta toward a brand. Nah, dalam riset ini dilakukan ada metodologi yang digunakan dalam riset ini. Yang pertama, research design itu dia menggunakan exploratory study. Ada 2, yaitu dia menggunakan interview, lalu yang kedua pakai survei. Lalu respondennya untuk yang interview ini, dia ada 17 responden yang terdiri dari 7 wanita dan 10 pria yang berusia 19 hingga 59 tahun. Lalu untuk internet surveinya, ada responden sebanyak 825 responden dengan persentase 35,8 pria dan 64,2 wanita. Kemudian untuk prosedur risetnya yang dia lakukan, ini dia melakukan dengan prosedur item generation, lalu melakukan analisis terhadap beberapa faktor, lalu dia juga melakukan pengujian model dengan reliability dan validity test. Nah, ini hasil yang diperoleh dari riset ini. Dari 22 dimensi yang dilakukan pada survei itu mengerucut ke faktor yang pertama, first order faktor, ini ada 7, yang terdiri dari duration, dream, memory, intimacy, intensity, idealization, dan pleasure. Kemudian dari faktor-faktor yang pertama ini yang didefinisikan dari hasil survei tadi, ini bisa mengerucut lagi ke second order faktor yang mana tadi telah dijelaskan dalam teori sebelumnya, teori Thompson, bahwa ada 3, yaitu affection, passion, dan connection. Namun dalam riset kali ini, connection itu dianggap tidak memiliki hubungan untuk mengungkapkan bahwa ada keterikatan antara skala untuk mengukur love toward a brand itu tidak ditemukan hubungan di sini. Jadi hanya 2 faktor yang digunakan, yaitu affection dan juga passion. Kalau affection ini dia mengacu ke 5 first order factor. Dia lebih meng-highlight hubungan yang panjang antara merek dan juga konsumennya. Kemudian kalau passion ini dia merujuk ke 2 first order factor yang yaitu ke idealization dan juga pleasure.
yang di apa namanya di provide kepada konsumennya sebelumnya. Baik sekali. Nah, yang ini adalah riset yang sebuah hasil yang didapatkan oleh si peneliti ini. Dalam hasil riset itu, selain dari 7 dimensi utama tadi, dia juga menemukan ada 3 dimensi tambahan yang bisa digunakan untuk mengukur kecintaan seseorang terhadap suatu merek. Nah, itu ada 3, yaitu untuk trust, word of mouth, dan juga loyalty. Nah, ternyata dari 3 item ini, dia juga ada hubungan terhadap second factor tadi yang telah dikembangkan oleh Thompson, yaitu passion dan affection. Nah, kalau dari riset ini ditemukan bahwa passion itu dia memiliki hubungan yang kuat dengan dimensi word of mouth, sedangkan untuk affection itu sendiri dia memiliki hubungan yang kuat terhadap loyalty dan juga trust. Sebelumnya kita udah mendengarkan teori terkait bagaimana mengukur skala kecintaan terhadap merek ya. Dan berikut case study yang Apple yang coba kita bedah bagaimana loyalis Apple ini begitu mencintai Apple. Kita tahu Apple merupakan perusahaan teknologi sangat inovatif yang mempunyai slogan Think Different yang berbeda dari kompetitornya seperti Microsoft Windows, Android device dari Google dan lainnya. Jadi Apple ini sejarahnya didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak pada tahun 76. Jadi saat ini Apple sudah memproduksi banyak brand ya, banyak produk seperti iPhone, iPad, Mac computers, Apple Watch, Apple TV, dan lain-lain, dan juga mempunyai ekosistem hanya eksklusif dimiliki oleh Apple, yaitu melalui App Store, Mac Store, bahkan juga menyentuh iCloud atau musik. Selanjutnya, ini beberapa reward untuk Apple. Jadi pada tahun 2012 itu Apple diganjar mendapatkan Apple Marketing Best Global 2012, dan kemudian pada 2018 Apple mendapatkan Most Admired Brand dari Fortune. Ini bukan kali pertama Apple mendapatkan ini, karena sebelumnya juga mendapatkan selama 12 tahun berturut-turut. Kemudian pada tahun 2019 juga mendapatkan dari Cannes Lion International Festival untuk Creativity Award dari Creative Marketer untuk Creative Marketer of the Year. Kemudian pada tahun 2021 Apple diganjar kembali penghargaan, yaitu The World Most Valuable Brand by Brand Finance Global 500 2021 sebagai perusahaan yang memiliki strategi diversifikasi baik. Nah, dari sisi affection ya, atau bahasa Inggrisnya itu kan apa ya, peduli ya. Itu 5 tahapan ataupun 5 aspek yang bisa menjelaskan tentang scale-nya Apple. Itu pertama adalah dream ya. Di ekosistem yang sudah dibentuk oleh Apple itu sangat baik ya, sukses ya. Dia menciptakan suatu ekosistem yang tegas terhadap inovasi ya, dan mengintegrasikan beberapa tools atau device dalam satu kegunaan gitu. Dengan demikian ketika orang itu membeli gadget Apple itu, dia sudah memikirkan tidak hanya iPhone gitu, tapi juga dia nanti akan menggunakan MacBook-nya, ya kan, dia akan menggunakan Apple TV-nya, bahkan dia juga akan menggunakan hanya sekelas pemutar musik ya, waktu itu disebutnya iPod ya.
Jadi Apple tuh membuat suatu lingkungan ekosistem yang memang kegunaannya secara holistik dikuasai oleh dia, dan itu berhasil ya. Di komputernya, teleponnya, tabletnya, TV-nya, sampai dengan pemutar musik. Jadi itulah yang membuat semua orang ingin mempunyai Apple gitu. Dan semua bermimpi kalau punya uang harus memiliki Apple gitu. Jadi harapan seseorang agar bisa masuk ke dalam ekosistemnya Apple. Terus yang kedua mungkin intimasi ya. Mereka membuat nyaman gitu. Mereka membuat suatu kenyamanan buat customer-nya. Saya pernah teringat bahwasanya Apple itu selalu ditanya kalau orang kenapa pakai Apple ya, karena nggak nge-lag gitu. Dan karena mereka simple, dengan satu tangan saja dia bisa gunakan gitu. Jadi dia menciptakan suatu special attachment ya antara consumer dengan produknya, dan itu sebenarnya secara psikologi juga membangun tadi intimasi itu, keintiman ya antara customer dengan produknya. Nah, itulah yang dibentuk oleh Apple dari secara ekosistem dan juga keintiman. Terus yang ketiga mengenai duration ya. Ya, Apple selalu menjadi brand yang mendapatkan loyalitas tinggi ya di masyarakat ya. Dalam waktu yang sama, Samsung juga mulai merangkak mendapatkan loyalitas ya dari customer-nya. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa pengguna Apple ya itu memiliki tingkat loyalitas 18% lebih loyal gitu daripada Samsung. Karena mungkin dari sisi penggunaannya ya kan, terus juga frekuensi dia berinteraksi dengan gadgetnya dan sebagainya. Jadi seberapa dekat, seberapa lama kita berinteraksi dengan gadget itu juga menjadi salah satu faktor ukuran. Terus yang keempat terkait dengan memories. Ini lebih kepada Apple tuh punya historis yang atau kenangan di customer-nya itu udah lama gitu. Dia udah memproduksi suatu barang udah dari 45 tahun yang lalu gitu. Udah dimulai komputer kecil ya sampai dengan saat ini yang tercanggih iPhone gitu. Jadi memori pergeseran produk yang dari konvensional ya sederhana sampai dengan canggih itu punya cerita tersendiri dari hati customer gitu. Dan Apple juga selalu ada di momen-momen yang penting saat perkembangan sosial masyarakat itu berubah. Dan yang terakhir ini mengenai keunikan ya. Apple juga memprovide simple ya. Dia kan jargonnya itu ya makin simpel makin baik gitu, karena hidup itu kan penuh dengan kesederhanaan yang nggak ribet gitu. Nah, ini juga yang jadi jargon Apple kepada customer-nya gitu. Dia fokus menjual keunikan itu, simple dari sisi layanan di antara kualitasnya yang high end banget gitu. Jadi experience itu sih yang menjadikan Apple unikan itu bukan hanya pada produk ya, ataupun menu feature, tapi layanan after sales service-nya juga diberikan oleh Apple yang luar biasa. Jadi dari 7 dimension yang ada di sini, Apple menunjukkan memang kualitasnya yang terbaik. Selanjutnya ini Apple in 7 dimension of brand scale, passion, idealization. Tujuan dari Apple adalah membawa kembali ide dasar dan nilai asli dari sebuah merek yang merepresentasikan dari quote-nya Apple, making technology so simple that everyone can be part of the future. Jadi membuat teknologi itu sederhana sehingga semua orang bisa menjadi bagian dari masa depan.
ide dari merek Apple ini tidak hanya merefleksikan Apple secara software maupun hardware, tapi juga berkomunikasi dalam iklan pemasaran terhadap toko retail mereka. Mereka membawa kesenangan dan menyingkirkan kerumitan dari hidup seseorang. Misalnya dengan adanya produk mereka yang memberikan banyak sekali kemudahan bagi seseorang dalam beraktivitas, terutama di zaman sekarang, di mana internet dan aplikasi itu sudah sangat-sangat menunjang sekali dalam kehidupan seseorang. Sebagai tambahan, mereka juga mempunyai strategi branding yang fokus pada perasaan atau emosi. Kepribadian merek mereka itu adalah tentang gaya hidup, mendapat kebebasan, inovasi, harapan, aspirasi, kemudian teknologi power to the people, atau teknologi melalui power to the people. Kemudian selanjutnya, berdasarkan indeks kepuasan pelanggan di Amerika tentang telepon seluler, Apple ini menduduki peringkat pertama pada tahun 2019 dan 2020 dengan kepuasan 81 poin pada tahun 2019 dan 82 poin pada 2020. Ini berarti dalam tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 1 poin dari hasil mereka di 2019. Berarti menunjukkan bahwa orang pembeli di Amerika itu sangat puas dengan produknya Apple. Dan selanjutnya, pleasure atau kesenangan. Apple mengurutkan kesenangan dalam kepuasan keseluruhan dalam segmen full service carrier. Jadi Apple mengurutkan keseluruhan tertinggi dalam performa dan fitur, dalam dimensi performa dan fitur. Kepuasan konsumen itu lebih tinggi di antara pemilik smartphone yang menggunakan alat mereka atau gadget mereka untuk mengoperasikan layanan rumah terhubung seperti smart thermostat dan smart appliance. Jadi konsumen yang juga lebih puas ketika smartphone mereka adalah merek yang lebih baik atau disuarakan lebih baik daripada mereka yang kurang puas. Ini strategi pemasaran. Ini dibagi dalam dua, yaitu brand identity dan marketing philosophy. Untuk identitas dari mereknya, Think Different adalah slogan pemasaran Apple dari tahun 1997 sampai 2002 oleh Apple Computer Inc. Sekarang Apple Inc. Ada satu diskusi, mereka harus memilih di antara think different dan think differently. Jadi berpikir beda dan berpikir secara berbeda. Steve Jobs berkeras bahwa ia ingin kata different atau berbeda digunakan sebagai noun atau kata benda seperti dalam think win atau think beauty. Jobs secara spesifik mengatakan bahwa think differently tidak akan memiliki makna yang sama kepada dia sebagai sebuah frase. Steve Jobs ingin agar ia terdengar lebih seperti kata yang sering didengar, seperti frase think big. Pada saat pelepasannya, kampanye Think Different terbukti adalah sebuah kesuksesan besar untuk Apple. Penghargaan demi penghargaan untuk iklan terbaik, penghargaan terus dimenangkan, termasuk Emmy Award tahun 1998 untuk iklan terbaik dan penghargaan Grand Effie tahun 2000 untuk kampanye paling efektif di Amerika. Kesuksesan dari kampanye Think Different dan juga kembalinya Steve Jobs memperkuat merek Apple. Pada tahun 2020, Think Different
masih terlihat di belakang kardus iMac. Kemudian filosofi pemasaran, ketika Apple Inc., sekarang waktu itu namanya masih Apple Computer Inc., dan berdiri di tahun 1 Januari 1977, investor atau penasehatnya Mike Markula membuat sebuah filosofi pemasaran 3 poin. Luar biasanya, 35 tahun kemudian, filosofi ini masih menjadi inti dari apa yang membuat Apple sangat efektif dalam menciptakan dan mengambil untung dari konsumen loyal mereka. Ini adalah definisi dari kemampuan pemasaran yang kuat. Berikut adalah tiga poin asli Apple. 1, empati. Jadi dia mengerti kebutuhan konsumen mereka lebih baik daripada perusahaan lain. Kedua, fokus dalam rangka untuk melakukan pekerjaan yang baik, dalam rangka untuk melakukan pekerjaan yang baik, of the things, dalam hal yang diputuskan untuk dilakukan, kita harus mengeliminasi semua kesempatan yang tidak penting. 3, impute. Jadi orang cenderung menilai sebuah buku dari covernya. Kita mungkin memiliki produk terbaik, kualitas tertinggi, software yang paling berguna, dan sebagainya. Tapi jika kita mempresentasikan mereka dalam cara yang kurang baik, mereka akan dipersepsikan kurang baik. Jika kita mempresentasikan mereka dalam cara profesional yang kreatif, kita akan menumbuhkan keinginan untuk kualitas. Kemudian strategi marketing konsisten. Penyesuaian harga yang konsisten. Salah satu prinsip utama Apple dalam strategi pemasaran adalah paling the latest and the greatest, atau paling mutakhir dan paling baik, atau yang terbaik. Yang berarti Apple harus terus menyesuaikan harga dari produk lama ketika menciptakan produk yang baru. Karena orang cenderung untuk melihat hype and trend, elemen hype dan trending dari teknologi komunikasi, tidak masalah seberapa tua sebuah produk, meskipun masih memiliki fitur yang berguna. Karena itu, Apple secara konsisten menurunkan harga produk meskipun hanya beberapa bulan sebelum mengeluarkan seri yang baru. Selanjutnya, membangun sebuah komunitas dari pengguna atau konsumen. Selama bertahun-tahun, Apple telah membangun satu dari sekian banyak fanbase untuk setiap brand dimanapun di dunia. Apple telah menciptakan budaya dan personalitas merek yang bersahabat, menyenangkan, keren, kebalikan dari beberapa kompetitornya. Strategi marketing Apple membuat konsumen ingin untuk menjadi anggota dari komunitas tersebut. Jadi mereka memutuskan untuk membeli produk Apple. Kemudian target pasar atau pembagian audiens. Target pasar untuk Apple adalah orang di bawah 35 tahun. Ini merupakan langkah strategi pemasaran yang cerdas untuk Apple. Ketika biayanya berkurang, mahasiswa dan remaja juga menjadi pembeli besar dari produk Apple. Kesimpulan, jadi Apple telah menunjukkan bahwa ia tidak hanya luar biasa sebagai sebuah perusahaan teknologi, tapi juga luar biasa sebagai pemasar. Akan tetapi, pada intinya, Apple telah mengetahui bagaimana untuk menarik dan mempertahankan konsumen
untuk menciptakan sejumlah besar dari pengaruh pemasaran mulut ke mulut dan daya tarik dari mereknya sendiri untuk membangun sebuah model bisnis, struktur channel, dan memberinya keuntungan kompetitif yang kuat. Apple telah mencapai pekerjaan paling kritis dari mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada skala global dengan mengenakan pada serangkaian nilai inti. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.